kan, dan nanti kemudian kita klasifikasikan satu-satu. Nah, jawaban publik ini agak menarik ya. Kalau kita melihat sebenarnya seperti pada layar ini, sebagian besar ancaman yang tertera di dalam layar Anda ini itu sebagian besarnya bukanlah ancaman militer, tetapi semuanya itu ancaman non-militer. Seperti kita melihat krisis ekonomi itu nomor 1 di 13,4%. Jadi terasa sekali bahwa memang publik sekarang ini merasakan pandemi COVID ini bukan lagi menjadi problem kesehatan saja, tetapi juga sudah menjelma menjadi problem ekonomi. Krisis ekonomi 13,4%. Yang kedua, komunisme. Walaupun komunisme sudah dilarang lama untuk ada di Indonesia, tetapi ternyata berdasarkan survei yang kami lakukan masih ada 5,2% publik yang menyatakan komunisme itu menjadi ancaman. Kemudian yang ketiga 4,7% menyatakan terlalu banyaknya tenaga kerja asing. 4,3% menyatakan adanya krisis kepemimpinan nasional. Kemudian perpecahan di 4,3%, pendidikan yang rendah 3,9%, korupsi 3,9%, dan data-data lain seperti yang Anda bisa lihat pada layar, mulai dari terorisme, kapitalisme, radikalisme, hingga hutang negara yang dianggap terlalu besar. Seperti pada bagian 1 tentang survei, tentang harapan publik terhadap kemerdekaan kita, maka kami juga melakukan klasifikasi pada bagian kedua ini. Setelah tadi publik secara bebas menyatakan apa yang mereka anggap sebagai ancaman, kemudian jawaban itu kami coba klasifikasi. Kami coba masukkan mereka ke dalam berbagai jenis. Ternyata memang juga ada 7 klasifikasi atau 7 jenis ancaman yang itu dirasakan oleh publik Indonesia. 7 itu seperti yang Anda lihat pada layar adalah 1. Ancaman ekonomi. Yang kedua, ancaman terhadap nilai demokrasi dan hukum. Yang ketiga, ancaman ideologi. Yang keempat, ancaman terhadap kualitas SDM kita. Yang kelima, ancaman terhadap persatuan. Yang keenam, ancaman kekerasan bersenjata. Dan yang ketujuh, ancaman yang ditimbulkan oleh alam. Kalau Anda melihat pada tabel setelah klasifikasi tadi, kita bisa melihat ada 4 bagian besar yang ini mungkin perlu diperhatikan. Bagian pertama ini mirip dengan harapan publik terhadap republik ini, yaitu ancaman ekonomi. Jadi kalau kita total ada 19% publik itu menyatakan ada ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Di antaranya 13,4% krisis ekonomi, 4,7% tenaga kerja asing, 0,4% hutang negara, dan bahkan setelah 75 tahun Indonesia merdeka masih ada 0,4% yang menyatakan adanya kesulitan memperoleh bahan pokok. Jenis ancaman yang kedua itu adalah ancaman terhadap nilai demokrasi dan hukum. Ya, 4,3% menyatakan bahwa ada krisis kepemimpinan nasional, korupsi 3,9%, maraknya hoaks dan caci maki di internet 1,7%, narkoba 1,3%, adanya hambatan terhadap kebebasan berpendapat 0,9%, ketidakadilan dalam penegakan hukum 0,9%, politik dinasti 0,9%, serta sikap intoleran 0,4%. Totalnya ada 14,2% ancaman terhadap nilai demokrasi dan hukum. Ancaman selanjutnya yaitu adalah ancaman ideologis sifatnya. Ancaman ideologis ini totalnya ada 9,8%. Yang uniknya, yang bertengger di puncak pertama ancaman ideologis yang dirasakan oleh publik itu adalah ancaman komunisme, yaitu 5,2%. Barulah kemudian ada kapitalisme 2,2%, radikalisme 2%, individualisme 0,4%. Ancaman klasifikasi keempat yang itu perlu juga diperhatikan, yaitu publik merasa adanya ketertinggalan dari sisi kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa di Indonesia, dan itu mengakibatkan kita kalah bersaing dengan negara-negara lain. Kalau kita ingat tadi di bagian pertama menyatakan bahwa salah satu harapan publik adalah mereka menginginkan agar Indonesia ini lebih maju daripada negara-negara lain. Tetapi pada saat yang bersamaan